Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmen Al-Lutfi milik Haji Yayan dan TRSI. Ya, dan kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Jadi itu spontan saya buat, hadirin sekalian. Saya buat spontan untuk menanggapi komentar julid yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya ngomong lain, komentarnya lain, aneh kan? Aneh banget. Bawa aja ke rumah lu gitu. Jadi saya menanggapi ini sarkas saya kepada yang menulis komentar itu. Kalau memang kalian bisa mengantarkan dia ke rumah saya, bawa lagi sini. Kebetulan saya lagi bangun pesantren di Tasikmalaya begitu. Dan itu tidak mungkin terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa kembali bersama Kiro Channel. Setelah video Ustadz Dery Sulaiman yang ingin menampung pengungsi Rohingya viral di media sosial, dan banyak dari netizen yang memprotes pernyataan Ustadz Dery Sulaiman. Dalam video itu, Ustadz Dery Sulaiman berkata ingin menampung etnis Rohingya yang ditolak oleh warga Aceh. Ustadz Dery mengaku akan mencarikan pekerjaan di pabrik garmen kepada para pengungsi yang sudah terlanjur tiba di Indonesia. Tidak sampai di situ, dia pun akan menampung pengungsi Rohingya di pondok pesantren DSAS yang dia bangun di daerah Tasikmalaya, dan mengatakan pengungsi Rohingya bisa mondok di sana dan belajar di sana. Setelah banyak protes dari netizen di media sosial, Ustadz Dery Sulaiman akhirnya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Tasikmalaya terkait penyataannya, yang akan menampung pengungsi Rohingya. Berikut adalah video permintaan maaf Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada warga Tasikmalaya dan kepada keluarga besar Garmen Al-Lutfi milik Haji Yayan dan TRSI. Ya, dan kebetulan beliau adalah orang yang mewakafkan tanah untuk pembangunan pesantren di SAS. Jadi itu spontan saya buat, hadirin sekalian. Saya buat spontan untuk menanggapi komentar julid yang tidak nyambung dengan konten saya. Saya ngomong lain, komentarnya lain, aneh kan? Aneh banget. Bawa aja ke rumah lu gitu. Jadi saya menanggapi ini sarkas saya kepada yang menulis komentar itu. Kalau memang kalian bisa mengantarkan dia ke rumah saya, bawa lagi sini. Kebetulan saya lagi bangun pesantren di Tasikmalaya begitu. Dan itu tidak mungkin terjadi. Warga Tasikmalaya nggak perlu khawatir, karena nggak lama lagi, sebentar lagi insya Allah pemerintah Indonesia akan memulangkan semua pengungsi ilegal itu kembali ke kamp pengungsian di Bangladesh, di Cox Bazar ya. Dan insya Allah saya siap untuk mengawal, mengantar mereka ke sana insya Allah. Saya sedang mengurus visa untuk berangkat Januari ini ke Bangladesh. Jadi teman-teman sekalian, ini saya mau menjelaskan sedikit ya tentang keadaan netizen kita tidak baik-baik saja. Ya, kita terlalu gampang ya mencaci maki di sosial media hanya gara-gara konten yang kita lihat. Dan buat konten kreator yang memframing pengungsi-pengungsi Rohingya itu adalah orang-orang jahat. Nah, bahkan caci makinya mereka seperti binatang. Lebih baik aku pelihara anjing daripada mereka. Itu ada komentarnya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kalian bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian hendak memang membuat survei, mereka itu adalah orang Islam atau bukan, mereka bisa baca Al-Quran atau tidak, survei semua. Kalau kalian mau membuat framing mereka adalah orang-orang yang rakus, kalian rekam semua mereka yang sedang makan. Jangan divideoin satu orang, dua orang, kemudian kalian viralkan, sehingga asbab konten kalian terjadilah hate speech, kebencian, rasis kepada saudara-saudara kita orang-orang Rohingya. Ingat, mereka adalah manusia juga. Jangan remehkan mereka sekarang. Mungkin sekarang mereka miskin, mungkin sekarang mereka sedang diuji Allah dengan penderitaan hidup, kesempitan hidup yang luar biasa. Negara mereka tidak mengakui keberadaan mereka, mereka terusir, mereka dibasmi, dibunuh. Nah, mereka sekarang mencari perlindungan ke banyak negara, termasuk di Indonesia. Data yang saya terima kemarin, orang Bangladesh menyambut lebih dari 900.000 pengungsi Rohingya. Mereka menganggap seperti saudara mereka sendiri. Orang India menyambut lebih dari 70.000 orang, dan tetangga kita Malaysia menyambut lebih dari 150.000 orang. Di Indonesia sekarang sudah ada 1.000 orang, dan ini kalau dibiarkan juga akan seperti negara-negara yang lain. Maka saya mengingatkan, meminta tolong kepada pemerintah, tolong bertindak tegas. Kalau memang negara Indonesia tidak mau menyambut orang luar, tidak mau menerima pengungsi dari Rohingya, tolong dihalau sebelum mereka masuk. Jangan sampai ya mereka sudah terdampar, mereka kesusahan, nggak ada rumah, nggak ada tempat tinggal, kemudian kita caci maki mereka.
Ya, jadi solusinya tidak ada jalan lain selain memulangkan mereka kembali ke Bangladesh, ya, pulangkan mereka ke Bangladesh, dan para netizen berhentilah mencaci maki, ya. Kalian dengarkan baik-baik konten saya, baru kalian komen. Jangan orang lain ngomong lain, komentar yang lain. Ingat, mungkin salah satu dari mereka akan ada jadi orang hebat nanti, akan jadi ulama, jadi hafiz Quran, mungkin jadi presiden. Wallahu a'lam bishawab. Jangan remehkan. Sayyidina Umar yang tadinya musuhnya Rasulullah SAW, yang hendak membunuh Nabi, ternyata di akhir hayatnya beliau terbaring di sisi Rasulullah SAW di Madinah. Jangan remehkan orang, ya, karena Allah merahasiakan wali-walinya. Sekali lagi saya minta maaf kepada warga Tasikmalaya. Aku mencintai kalian semua, dan kepada keluarga besar Al-Lutfi. Semoga bisnisnya sukses terus. Amin. Jadi jelas ya, Ustadz Dery Sulaiman telah meminta maaf atas perkataannya yang spontan dalam menjawab komentar netizen. Dan perkataannya itu tidak akan dia lakukan, mengingat pemerintah Indonesia dikabarkan akan memulangkan para pengungsi ilegal tersebut ke Bangladesh. Bahkan, dia pun mengaku siap mengawal pengungsi Rohingya. Mungkin itu saja yang dapat kami infokan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.